Pukul 6:30 malam, di sekitar meja makan keluarga Moretti. Klein, mengapa kamu harus bekerja sepagi ini sebagai konsultan? Apakah urusan darurat di perusahaan keamanan akan lebih berbahaya? Benson mengambil sebuah kentang dari sepiring daging sapi yang direbus dengan kentang sambil mengangkat masalah ini dengan prihatin. Klein dengan hati-hati meludahkan tulang-tulang dari hidangan yang digoreng dan memberikan jawaban yang sudah disiapkannya. Sejumlah dokumen bersejarah harus segera dikirim ke Backlund. Aku harus hadir untuk menangani serah terima dan memastikan tidak ada yang hilang. Seperti yang bisa kamu tebak, sekelompok bajingan yang mengayunkan tinju itu tidak mengenal Faisak. Mendengar jawabannya, Benson, yang telah selesai mengunyah makanannya, hanya bisa menghela napas. Pengetahuan itu benar-benar penting. Memanfaatkan kesempatan ini, Klein mengeluarkan uang kertas 5 pound yang tersisa dan menyerahkannya kepada Benson. Ini adalah bayaran tambahan yang ku terima hari ini. Ini saatnya kamu membeli pakaian yang layak juga. 5 pound, Benson dan Melissa berkata serempak. Benson mengambil uang kertas itu dan melihatnya berulang kali. Ia berkata dengan kaget sekaligus ragu, perusahaan keamanan ini benar-benar murah hati. Gaji mingguannya adalah 1 pound 10 soli, yang berarti 6 pound setiap 4 minggu. Dia hanya mendapatkan 1 pound tambahan dari pembayaran tambahan ini. Dan dengan gaji itu, dia berhasil menghidupi saudara-saudaranya, memberi mereka tempat tinggal yang layak dan memungkinkan mereka untuk makan daging 2-3 kali seminggu. Setiap tahun, mereka bisa membeli beberapa pakaian baru. Apakah kamu meragukanku? Klein sengaja membalas dengan sebuah pertanyaan. Benson tertawa kecil, aku lebih ragu kamu memiliki kemampuan atau keberanian untuk merampok bank. Kamu bukan orang yang bisa berbohong, jawab Melissa dengan serius setelah menurunkan garpu dan pisaunya. Aku sekarang seseorang yang terbiasa berbohong. Klein langsung merasa sedikit malu. Meskipun itu adalah hasil dari keadaan realitasnya, kepercayaan kakaknya pada dirinya membuatnya melankolis. Itu relatif mendesak dan penting hari ini, aku juga memainkan peran penting, yang menjadi alasan untuk 5 pound tersebut, jelas Klein. Di satu sisi, apa yang dikatakannya adalah benar. Adapun 5 pound yang akan ia dapatkan sebagai pengganti, yang akan ia gunakan untuk bergabung dengan klub ramalan, ia berencana untuk menyembunyikannya. Pertama, jika ia membawa pulang 5 pound lagi, itu benar-benar akan membuat saudara-saudaranya ketakutan, membuat mereka curiga bahwa ia melakukan sesuatu yang ilegal. Kedua, ia harus menabung untuk membeli bahan tambahan agar bisa berlatih menjadi seorang peramal dan memahami lebih banyak pengetahuan mistisisme. Benson menggigit sesuap roti gandum dengan puas dan berpikir lebih dari 10 detik. Pekerjaan yang kujalani tidak membutuhkan pakaian yang layak. Lebih tepatnya, pakaian di rumah sudah cukup. Tanpa menunggu Klein membujuknya, dia menyarankan, dengan penghasilan tambahan ini, kita akan benar-benar memiliki tabungan. Aku berencana untuk membeli beberapa buku tentang akuntansi dan belajar. Klein, Melissa, aku tidak ingin gaji mingguanku tetap di bawah 2 pound dalam 5 tahun. Hehe, seperti yang kamu tahu, bos dan manajerku tidak punya otak. Mulut mereka langsung bau saat mereka membukanya. Ide yang bagus, kata Klein. Dia juga mengambil kesempatan untuk mengarahkan pembicaraan. Mengapa kamu tidak membaca beberapa buku tata bahasa di ruanganku, agar benar-benar bermartabat dan mendapatkan gaji yang besar? Itu adalah sesuatu yang cukup penting. Mungkin, di masa yang akan datang, ujian pegawai negeri akan muncul di kerajaan Lon. Mempersiapkan diri lebih awal akan memberinya keuntungan. Mata Benson berbinar saat mendengar itu. Aku memang sudah lupa tentang itu. Sekarang, mari bersulang untuk masa depan yang indah. Dia tidak minum bir gandum hitam. Sebagai gantinya, ia menuangkan sup tiram bening ke dalam 3 cangkir dan mengetuk cangkirnya dengan cangkir saudara-saudaranya. Setelah meminum sup bening itu, dia melihat adiknya yang sedang bergulat dengan ikan goreng. Dia tertawa kecil dan berkata, selain buku-buku Benson, aku pikir Melissa juga membutuhkan gaun baru. Melissa mendongak dan menggelengkan kepalanya tanpa henti. Tidak, aku pikir yang terbaik adalah untuk menyimpannya. Klein menyelesaikan kalimat itu untuknya. Ya, Melissa mengangguk setuju. Sebenarnya, jika kamu tidak mencari kain terbaik dan desain terbaru, harganya tidak akan terlalu mahal. Kita bisa menabung sisa uangnya, kata Klein dengan cara yang tidak memungkinkan adanya perbedaan pendapat. Benson menambahkan, Melissa, apakah kamu berencana untuk mengenakan gaun lama itu lagi ke pesta ulang tahun Selena yang ke-16? Selena Wood adalah teman sekelas dan teman baik Melissa. Dia berasal dari latar belakang keluarga yang cukup baik. Kakak laki-lakinya adalah seorang pengacara yang berpraktek dan ayahnya adalah seorang karyawan senior di Backlund Bank cabang Tingen.
Namun, apa yang disebut pesta itu hanyalah undangan makan malam untuk teman-temannya di mana mereka mengobrol dan bermain kartu. Baiklah, Melissa menunduk dan menggumamkan jawaban. Kemudian, dia dengan kejam menyuapkan sepotong daging sapi rebus. Setelah hening sejenak, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan mendongak dengan tiba-tiba. Nyonya Saud dari tetangga sebelah menyuruh pelayannya untuk mengirimkan kartu nama. Dia ingin melakukan kunjungan resmi pada hari Minggu, pukul 4 sore besok. Dia ingin berkenalan dengan tetangga barunya. Nyonya Saud, Klein menatap saudara-saudaranya yang bingung. Benson mengetuk-ngetuk sisi meja dengan jari-jarinya dan tampak berpikir. Nyonya Saud dari Jalan Daffodil 4, aku pernah bertemu dengan suaminya. Dia seorang pengacara senior. Pengacara senior, mungkin dia kenal dengan kakaknya Selena, kata Melissa dengan sedikit rasa senang. Kami berada di Jalan Daffodil 2. Klein mengangguk sedikit. Sangat penting bagi kita untuk mengenal tetangga kita, tetapi seperti yang kamu tahu, aku masih harus berada di perusahaan pada hari Minggu, aku hanya punya waktu libur pada hari Senin. Tolong sampaikan permintaan maafku kepada Nyonya Saud. Mendengar hal itu, ia tiba-tiba teringat akan tetangga-tetangga di kehidupannya yang dulu ketika ia masih muda, juga tetangga di apartemen di Iron Cross Street. Ia merasa geli sambil menghela napas ringan. Untuk melakukan kunjungan formal, bukankah seharusnya para tetangga saling mengenal satu sama lain melalui interaksi yang alami? Haha, Klein, itu karena kamu tidak sadar. Kamu telah membaca banyak surat kabar akhir-akhir ini, tapi kamu belum membaca majalah yang ditujukan untuk keluarga dan wanita parubaya. Mereka menempatkan keluarga dengan pendapatan tahunan sebesar 100 hingga 1000 pound sebagai kelas menengah. Mereka mempromosikannya sebagai kerangka kerja seluruh kerajaan dan memuji bagaimana kelas menengah tidak memiliki kesombongan seperti para bangsawan dan orang kaya, juga tidak sekasar golongan berpenghasilan rendah. Benson dengan ringan dan gembira menjelaskan, majalah-majalah ini memberikan banyak upacara yang disederhanakan yang dipraktikkan oleh para bangsawan dalam interaksi mereka. Dengan demikian, majalah ini menjadi target kelas menengah. Dengan demikian, hal ini menghasilkan perbedaan antara panggilan akrab, panggilan semi-formal, dan panggilan formal. Saat berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan tertawa kecil. Biasanya, bapak-bapak, ibu-ibu, dan wanita-wanita yang melihat diri mereka di kelas ini akan sangat memperhatikan detail. Mereka akan mengunjungi tetangga dan teman-teman mereka dari pukul 2 hingga 6 sore. Ini dikenal sebagai morning call. Morning call, Klein dan Melissa bertanya dengan heran. Mengapa kunjungan dari jam 2 sampai jam 6 sore disebut morning call? Benson meletakkan garpu dan pisaunya, mengangkat kedua tangannya ke atas, dan tersenyum. Aku juga tidak tahu mengapa. Yang ku lakukan hanyalah membaca majalah yang dibawa rekan perempuanku. Ya, mungkin karena mereka memakai gaun pagi untuk berinteraksi. Gaun pagi adalah bentuk pakaian formal yang dikenakan selama misa atau pertemuan. Belakangan, gaun ini dianggap sebagai pakaian formal untuk siang hari, berbeda dengan pakaian formal untuk acara malam hari. Baiklah, jangan lupa untuk membeli bubuk kopi dan daun teh yang bagus di sore hari. Belilah beberapa muffin dan kue tart telur lemon dari Nyonya Semirin. Kita tidak boleh memperlakukan tetangga dengan buruk. Klein tertawa kecil sambil mencelupkan sisa rotinya ke dalam saus daging, mengambil kentang dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Keesokan paginya adalah hari Minggu pagi. Klein menghabiskan seteguk terakhir teh yang kurang nikmat, meletakkan koran, dan mengenakan topi atasnya yang terbelah dua. Mengambil tongkat hitamnya yang bertatahkan perak, ia berjalan keluar pintu dan naik kereta umum ke Jalan Zutland. Ia menyapa Rosanne yang berencana untuk tidur di ruang istirahat setelah menyelesaikan tugas malamnya. Setelah itu, dia pergi ke ruang bawah tanah. Setelah berbelok di sebuah tikungan, dia bertemu dengan anggota Nighthawk, Sleepless Royal Raidin. Dia tampak seperti wanita yang dingin. Alisnya panjang dan ramping, berada di atas mata yang besar. Rambutnya berwarna hitam sehalus sutra. Selamat pagi, Madam Raidin, sapa Klein sambil tersenyum. Royal menggunakan mata birunya yang dalam untuk menatapnya dan mengangguk tak jelas sebagai balasannya. Keduanya dengan cepat melewati satu sama lain ketika Royal berhenti dan berkata dengan mata tertuju ke depan, sihir ritualistik adalah hal yang sangat berbahaya. Ah, Klein terkejut. Pada saat dia berbalik, yang dia lihat hanyalah dia yang melangkah berlalu. Terima kasih. Dia mengerutkan kening dan berteriak ke arah punggung Royal Raidin. Setelah mengambil ben kiri, dia segera menemui Pak Tuan Neil di dalam gudang senjata, serta Brett yang seharusnya tidak ada di sana. Ayo kita pergi ke tempatku, aku sudah menerima materi yang sesuai. Brett sudah setuju untuk menjaga gudang senjata untukku, kata Pak Tuan Neil sambil tertawa kecil.
Klein langsung terkejut. Kita tidak melakukannya di sini, Pak Tua Neil memegang sebuah peti perak dan bergumam. Tidak ada tempat di sini untuk mempraktikkan sihir ritual. Klein tidak bertanya lebih lanjut. Dia mengikuti Pak Tua Neil ke jalan dan naik kereta umum ke pinggiran kota Northborough. Tempat tinggal Pak Tua Neil adalah sebuah bungalow. Taman di depannya dipenuhi dengan bunga mawar, daun mint emas, dan bahan-bahan lainnya. Saat dia masuk, ada sebuah serambi berkarpet. Ada 2 kursi dengan sandaran tinggi dan rak payung. Di seberang foyer terdapat ruang tamu yang luas. Dindingnya ditempeli wallpaper berwarna terang. Lantainya berwarna coklat tua. Di tengah ruangan terdapat karpet kecil dengan motif bunga dan di atasnya terdapat meja bundar yang berat. Di sekeliling meja terdapat bangku-bangku panjang yang nyaman, kursi tunggal, dan sebuah piano. Mendiang istriku sangat menyukai musik, Pak Tua Neil menunjuk ke arah piano dan berkata sambil lalu, sofa dan meja kopi ada di kamar tidur. Mari kita lakukan ritual di ruang tamu. Baiklah, jawab Klein dengan hati-hati. Setelah Neil tua meletakkan peti perak itu, ia tertawa dan berkata, mari kutunjukkan kepadamu sihir ritual. Pastikan untuk mengamati dan mengingat ritualnya. Sambil berbicara, dia mengeluarkan sebuah perkamen kulit kambing palsu dari dalam peti. Perkamen itu dibuat secara khusus dan memiliki gambar-gambar aneh yang digambar di atasnya dengan tinta hitam yang memancarkan aroma yang tenang. Klein terus memperhatikan dan akhirnya menemukan bahwa Pak Tua Neil sepertinya, kemungkinan besar, sedang menggambar sebuah IOU. Ketika Pak Tua Neil mengisi kolom yang sesuai dengan angka 30 dan simbol pound sterling yang sesuai, Klein tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan penuh kebingungan, Tuan Neil, sihir ritual macam apa yang sedang Anda lakukan? Neil tua terbatuk-batuk dan menjawab dengan sangat serius, aku akan menggunakan sihir untuk melunasi hutang 30 pound hari ini. Anda bisa melakukan itu, mata Klein membelalak dan mulutnya menganga. Catatan Kang Admin, IOU adalah sebuah surat yang berkaitan dengan utang, jadi Pak Tua Neil sedang meracik diagram dan mantra sihir pelunas utang.